Shalom. Hari ini ya kita sangat diberkati dengan pujian penyembahan ya saudara. Tadi dikatakan lagunya bahwa biarlah hadirat-Mu yang kami andalkan, yang kami rindukan ya. Kami selalu ada di hadirat, penuhkan hati kami dengan hadirat-Mu sehingga tidak ada dunia atau tidak ada tempat yang tersisa untuk dunia. Semuanya untuk Tuhan. Lampunya agak gelap ya. Jadi saudara, pada akhirnya kita ya, tapi banyak umat Tuhan yang selalu tidak mau ada di hadirat Tuhan. Banyak umat Tuhan yang tidak mau beribadah. Banyak umat Tuhan yang tidak mau berdoa menghadap Tuhan. Jadi sangat disayangkan saudara. Karena kita sebagai umat Tuhan, ini apalagi akhir zaman saudara, kita butuh sekali ya penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Pada hari ini kita akan menyampaikan firman Tuhan ya tentang Sermon on the Mount of Jesus, Pak Jesus. Jadi khotbah di bukit ini Yesus mengkhotbahkan ada di dalam 3 pasal. Pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7. Ini tentang khotbah Yesus yang kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu artinya bukan saja 12 rasul, tapi semua orang yang mengikut Yesus itu adalah murid-muridnya. Dan Yesus waktu khotbah di bukit itu diawali dengan 8 sabda bahagia atau 8 kata-kata blessing dos ya. Diberkatilah bagi siapa, bagi ini, bagi itu, dan juga atau berbahagialah orang ya. Karena satu bahagia atau beatitude artinya adalah diberkati, artinya berbahagia. Dikatakan berbahagia artinya juga diberkati ya. Mari kita belajar saudara. Ya, Yesus khotbah di bukit ya, Matius 5 sampai 7, pasal 5 sampai 7. Tapi kita hari ini belajar hanya 8 sabda bahagia atau mungkin sekitar 12 ayat saja ya kan, pendek ya hari ini khotbahnya ya. 12 ayat saja ya. Kok pada ketawa kayaknya sini semua nih. Oh, bayangkan kalau satu ayat bisa 30 menit bisa berapa. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya. Jadi saudara, Yesus diikuti oleh banyak orang, oleh murid-muridnya. Jadi saya katakan bahwa murid-muridnya itu bukan berarti 12 rasul saja. Tetapi semua orang yang mau percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, itu disebut murid-muridnya. Ya kan? Seperti kita hari ini, yang ada di gereja ini juga yang ada di online, yang nyaksikan di rumah-rumah, itu kita adalah murid-murid Yesus, ya, yang percaya, mengikuti, yang mau beribadah, berdoa kepada Tuhan, itu namanya murid Yesus. Dan Yesus duduk ya, saudara ya, dan semua muridnya mendengar. Jadi sabda bahagia ini, 8 ini adalah landasan ya atau prinsipal dari semua khotbah Yesus di bukit itu. Maka dikasih di awal ya. Diawali dengan ya, maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita nggak bisa damai, berantem terus, ribut, cekcok, itu kita meragukan bahwa kita anak-anak Allah. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah orang, karena upahmu besar di surga,
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara, semua ini pada akhirnya kita akan dapat upah yang besar di surga. Jadi 8 sabda bahagia ini dikatakan pada Yesus kepada murid-muridnya harus kita lakukan. Jadi ini bukan opsional, bukan pilihan. Aku mau yang ini aja nomor 4. Aku mau yang nomor 6. Aku mau yang nomor 1 aja. Yang ini nggak mau, nggak mau orang miskin, nggak mau, harus murah hati. Nggak bisa. Ini semua kita harus lakukan sebagai dasar, sebagai pengikut Kristus. Maka kita akan berbahagia, kita akan diberkati, dan kita akan masuk ke surga. Fakta besar, ya. Berbahagialah, berbahagialah. Jadi ini semua mengenai spiritual, bukan mengenai materi. Orang pikir orang kaya, orang di dunia kan, aku bahagia Pak kalau rumahku besar. Aku bahagia Pak kalau mobilku banyak. Aku bahagia Pak kalau punya usaha, punya uang yang banyak, bisa beli ini, beli itu, kemana-mana, tur kemana-mana. Itu bahagia, bukan saudara. Ini benar-benar jauh lebih dalam dari kebahagiaan duniawi. Ya, Yesus mengajarkan bukan yang di dunia ini, tapi Yesus mengajarkan hal-hal kerajaan Allah, itu yang ada di dalam hati kita kepada Kristus. Yang kita belajar dari pertama ya. Dari yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Miskin di sini adalah, di bahasa Yunani adalah tokos, artinya begar. Ya, dia yang meminta-minta. Orang miskin, orang pengemis, ya itu kan apa kerjaannya? Dia meminta-minta karena dia miskin, nggak punya apa-apa. Ya, ini salah literal. Jadi dia butuh orang lain, butuh pertolongan orang lain. Dia hidupnya mengandalkan orang lain. Ini namanya miskin, ya jasmani. Orang di pinggir jalan miskin, dia minta-minta karena hidupnya mengandalkan orang lain. Dan di sini katakan orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi bukan miskin jasmani, bukan nggak punya duit, bukan miskin yang nggak punya rumah, tapi miskin di hadapan Allah. Artinya orang miskin ini merasa bahwa dia sangat mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan dia lemah. Tanpa Tuhan dia tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan dia benar-benar menderita. Maka dikatakan dia miskin di hadapan Tuhan. Ya, di dalam bahasa Inggris King James Version ini ada berapa version? Blessed are the poor in spirit. Not in material, not in the world, not duniawi, tapi dia in spirit. Dia rohnya miskin. Dia haus akan Tuhan. Dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, ya. For there's in the kingdom of heaven, maka dia akan mendapatkan kerajaan surga. Ya. Jadi dia punya kerajaan Allah, baru punya kerajaan surga. Kalau dia merasa tidak punya apa-apa, aduh aku nggak bisa apa-apa, dia merasa bahwa tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Banyak orang kaya, banyak orang nggak butuh Tuhan. Padahal dia sebenarnya miskin, tapi dia nggak sadar kalau dia miskin. Makanya di jemaat Laodikia, ya kan, dia kaya raya, pabrik garmennya banyak, punya emas yang banyak, tambang emas, bahkan dia punya pabrik salep mata, kaya raya. Tapi secara spiritual, secara rohani, dia miskin. Secara material memang kaya raya, tidak kurang apapun. Dan dia berkata, aku tidak butuh siapa-siapa, aku nggak butuh pertolongan siapa-siapa. Tapi di mana Tuhan, dia miskin. Tuhan berkata demikian, Yesus kepada jemaat Laodikia, kamu miskin, kamu telanjang, walaupun kamu punya pabrik garmen, tapi di mataku kamu telanjang. Kamu banyak emasnya, tapi di mataku kamu miskin, merana, menderita. Bahkan kamu punya salep mata yang bisa mengobati mata yang buta atau yang sakit bisa sembuh. Di mataku engkau buta, buta akan kebenaran. Ya, jadi ini yang tulis English version. Happy are those who know they are spiritually poor. Berbahagialah yang secara spiritual, yang secara rohani kita itu miskin. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka the kingdom of heaven, ini kerajaan surga, adalah milik mereka. Jadi kalau kita miskin, Tuhan, tolong kami Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa apa-apa. Tolong pekerjaanku hari ini Tuhan, tanpa berkat dari Engkau aku gak bisa makan hari ini. Aku andalkan Engkau Tuhan. Aku benar-benar hidup ini tanpa Engkau kayak pokok anggur, ranting-rantingnya kering karena tidak menempel pada pokok anggur.
cara yang penting. Kita harus benar-benar miskin di dalam Tuhan secara roh. Bahwa tanpa Tuhan kita benar-benar useless, nothing, nggak bisa apa-apa. Ya, banyak orang kita aku kaya, aku pada kerja, aku orang bisa cari uang. Tapi dia nggak andalkan Tuhan, nggak mengakui bahwa berkat itu dari Tuhan. Kita sedang miskin di hadapan Tuhan. Dalam contemporary English version, God bless those people who depend only on Him. Ya, sama kan tadi bahwa Tuhan memberkati, Tuhan membuat orang itu bahagia bagi orang yang hanya bergantung kepada Tuhan. Orang kaya biasanya menggantungkan hidupnya bukan pada Tuhan, kepada kekayaannya. Ya, orang kaya dia merasa, oh, apapun aku bisa lakukan, money can talk. Semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Sakit pilek ke Singapura, ya kan? Sakit perut ke Australia, ya kan? Apalagi kanker ke mana? Jerman. Ya, karena apa? Semua pikir uang bisa menyelamatkan, uang bisa sebagai solusi hidup mereka. Padahal dia kata, God bless those people who are depend only on Him. Hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ya, itu berkati. Jadi kita kalau benar-benar menggantungkan pada Tuhan, artinya kita menjadi kaya secara spiritual, secara roh kita kaya. Dan mereka memiliki kerajaan surga. Ini ada lagi translation yang lain. God bless those who are poor and realize their need for Him. Tuhan memberkati bagi orang yang miskin dan menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Maka tadi dia bilang apa tadi lagunya kan? Hadiratmu, ya kan? Yang terutama, ya kan? Yang lebih indah. Ya, ada hadiratmu, penuhi hatiku dengan hadiratmu supaya tidak ada ruang hati kami yang tersisa untuk dunia. Tapi banyak anak-anak Tuhan lebih banyak ruang di hati kita untuk dunia. Sampai-sampai Tuhan nggak bisa masuk. Kenapa? Kita banyak keduniawian, mikir dunia, mikir ini, mikir itu. Tapi kita tidak pernah membaca Alkitab saat teduh untuk berdoa, memuji menyembah, tidak ada. Jadi benar-benar kita tidak berbahagia. Sekalipun uang kita banyak, itu akan berduka cita, saudara. Ya, ingat Tuhan yang pertama katakan orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, kita lihat contohnya bagaimana orang itu miskin di hadapan Allah, tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Kita lihat ya. Contoh ada orang Farisi dan orang pemungut cukai ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah, ke gereja, untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang dibenci masyarakat. Dia pemungut cukai kayak bea cukai, kayak orang pajak. Tapi orang Farisi ini orang yang agamawi, orang yang agamanya hebat, bagian keagamaan. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, loh, doa dalam hatinya pun Tuhan tahu loh. Ya, ingat nih, kalau kita doa dalam hati, Tuhan tahu. Ya, maka doa dalam hati, hati-hati jangan ngerasain orang, itu Tuhan, aduh ini Tuhan, nggak boleh. Ya, Tuhan tahu. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dan dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Baik kan? Bagus nih. Karena aku tidak, ini yang gak enak. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia menempatkan dirinya lebih dari semua orang lain. Apa alasannya? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Si kunyuk ini kan, kira gitu kan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, berpuasa, baik kan? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Baik nggak? Kita kalah sama orang Farisi. Dia memberikan 1/10 hasilnya. Kita masih tarik ulur. Ntar kurang. Orang Farisi lebih rajin, taat dalam persepuluhan. Ya, ibadah. Dia berdoa, dia berikan persepuluhan, berpuasa lagi.
Ya, kita jangankan puasa, sejam nggak makan pun lapar. Kok ada yang ketawa lagi. Habis makan sejam, kayaknya lapar lagi. Aku tadi saya makan belum ya? Lupa. Oh iya, kayaknya belum makan deh. Begitu makan, kayaknya sudah. Nah, lanjut makan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, menghadap Tuhan. Melainkan dia memukul dirinya, berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi di hadapan Tuhan, kita harus merasa rendah. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, jangan sampai kita bangga, Tuhan aku melayani Engkau. Di gereja aku khotbah Tuhan. Di gereja aku WL Tuhan. Di gereja aku singer Tuhan. Di gereja aku pemusik Tuhan. Di gereja aku usher, kolektan, guru sekolah minggu. Di gereja pokoknya aku aktif Tuhan. Yang lain itu tidak aktif Tuhan. Jadi aku berhak lebih dari orang lain. Itu kita sedang membanggakan diri kita. Itu Tuhan gak suka. Tapi kita contoh orang yang berdosa. Orang dibenci, yang dibenci masyarakat, pemungut cukai. Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Dia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Rendah hati. Humble. Akhirnya Tuhan membenarkan dia. Ya, jadi saudara, yang pertama adalah kita harus miskin di hadapan Tuhan secara spiritual. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihiburkan. Berduka cita ini banyak orang nggak suka kan? Siapa di sini suka berduka cita? Kan nggak mau semua. Tapi dikatakan orang yang berduka cita itu akan dihiburkan. Berduka cita di dalam kebenaran. Berduka cita di hadapan Tuhan. Ya, bukan kita berduka cita karena kita mencuri, orang korupsi, di penjara. Berduka cita enggak juga. Itu bukan di hadapan Tuhan. Dia berduka cita karena ulahnya sendiri, ya kan? Curi ayam, dikebukin oleh masyarakat, bilang, aku berduka cita, Tuhan akan dihiburkan. Ya enggak juga. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, ya itu berbahagialah. Karena Tuhan akan menghiburkan. Banyak orang-orang di Timur Tengah, ya, yang dianiaya, gereja dibakar, ya kan, kita dilarang ibadah, ya dikebukin. Nah itu berbahagialah kita, ya. Maka apa kata Paulus kepada jemaat Korintus? 2 Korintus 7 ayat 10-11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita ini dari dunia akan menghasilkan, tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Jadi kalau duka cita atas kehendak Allah itu baik, karena akan membawa ke pertobatan. Tapi kalau duka cita oleh dunia itu membawa kebinasaan. Ya, jadi kita dikatakan kalau kita duka cita menurut kehendak Allah ada godly sorrow. Godly sorrow adalah duka cita adalah di hadapan Tuhan. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Dan di semua itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Jadi duka cita bukan kesalahannya, duka cita yang difitnahkan, duka cita yang kita nggak salah tapi dipenjarakan, itu namanya godly sorrow. Duka cita menurut kehendak Allah, seperti Paulus Silas juga demikian kan? Dia dianiaya, disiksa, dipenjara, itu membawa kebaikan, ya kan? Kalau kita nggak salah, ya difitnah, nggak salah dijebloskan ke dalam penjara, nggak salah kita melakukan, tahu-tahu kita seperti kita ibadah dilarang, kita dipenjara, dipukulin, itu namanya godly sorrow. Membawa kepada pertobatan, membawa kita dekat kepada Tuhan. Ya, contohnya ini ya, perempuan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 19,
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Ini adalah anak yang dulu kaya, minta warisan, dia foya-foya, pergi ke jauh, main pelacuran, main apa. Terus dia habis, dia miskin, kerja ikut orang di peternakan babi. Dan dia sadar, ya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapak, aku telah berdosa terhadap surga. Dia mengakui kesalahannya bukan kepada bapaknya saja, tapi kepada surga. Ya. Jadi ini benar-benar godly sorrow. Dan terhadap bapak, aku tidak layak lagi disebut anak bapak, jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan bapak. Jadi dia sadar. Dengan kesan itu dia sadar, dan dia bertobat karena dia salah pada Tuhan, kepada bapaknya. Dan aku tidak layak disebut anak lagi. Tidak layak menjadi anak bapak lagi. Jadikanlah aku hamba, pelayan saja. Ya kan? Tapi justru bapaknya senang. Ini anakku, dikasih pakan indah, dikasih cincin lagi. Ya. Jadi inilah penderitaan, duka cita yang membawa kepada pertobatan. Adalah duka cita menurut kehendak Allah. Ya, yang kedua nih, Kejadian 52:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa besar. Yusuf salah nggak? Nggak salah. Dia mimpi 2 kali dari Tuhan bahwa dia akan jadi raja. Kakak-kakaknya semua akan nyembah dia, bahkan bapak ibunya nyembah dia. Tapi orang itu nggak melihat secara roh. Dia punya jasmani, oh kamu kurang ajar. Kamu adik, kamu dimanja, kamu berani sombong, berani menghina kami. Kami nyembah engkau, apa kamu mau jadi pemimpin raja bagi kami? Akhirnya apa? Dia hanya menceritakan apa mimpinya saja. Saya di mana? Oh dia mimpi kok 2 kali lagi. Akhirnya apa? Dimakan sumur, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak. Dan sebagai budak dia jujur, dia masukkan di fitnah sama istri Potifar. Dan dia masuk penjara. Dan akhirnya saudara? Dia menjadi penguasa Mesir. Jadi ini adalah duka cita ya, yang membawa kepada promosi pada Tuhan, pada Yusuf. Jadi memang kadang-kadang kita nggak salah pun bisa difitnah. Kita nggak salah tahu-tahu diserang, nggak salah kita dianiaya, dijebloskan. Kan banyak begitu. Kita bekerja di perusahaan, orang iri kan. Nggak suka sama kita, bosnya dikusuk-kusuk. Bos ini gini-gini. Terus tiap hari aja. Selalu bosnya dikilik-kilik telinganya. Itu janganlah, itu pecat aja, itu nggak baik. Itu percuma. Papa dia naik. Nggak masalah. Ini yang terjadi pada Yusuf. Ya kan? Difitnah, dianiaya, dibuang. Dan dia bahkan di penjara pun dia tetap taat, tetap berdoa. Dia tetap percaya pada mimpi itu. Bahwa Tuhan akan mempromosikan dia. Ya, sengsara ini adalah sengsara godly sorrow. Karena Tuhan merencanakan yang indah. Jadi di dunia ini kita hidup tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti kita rancangkan. Seperti kemarin Ibu Ana khotbah. Bahwa rancangan Allah jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Bahkan rancangan yang tinggi itu kita akan dapatkan melalui banyak aniaya. Banyak duka cita. Banyak yang kita nggak suka. Aduh, kayaknya nggak sesuai deh rencana Allah. Nggak sesuai rancangan Allah. Masa rancangan Allah indah. Masa aku masuk sumur. Masa Allah indah jadi raja. Masa aku di penjara. Masa rancangan Allah indah. Kenapa aku difitnah jadi budak? Itu nggak masuk akal. Tapi memang Tuhan itu unik. Ya. Jadi apapun yang kita alami. Rumah tangga, pernikahan, kerjaan, bisnis. Yang saat ini kita rasakan sebagai duka cita. Penderitaan. Percayalah, itu adalah dalam rancangan Allah. Kalau kita tetap percaya pada Tuhan. Amin. Maka restorasi dan promosi itu akan kita terima tahun ini. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Saya percaya Yusuf dimanapun dia berada, mau di sumur, mau di sungai, mau di manapun, mau dibakar apapun, seperti Sadrak Mesak Abednego, penjara, difitnah, Allah turut bekerja. Karena Allah punya rencana, ya. Yusuf terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Apa?
rancangan untuk memelihara hidup suatu bangsa besar. Aneh kan? Kalau rancangan bagus ya, udahlah Yusuf langsung ke istana kayak kenapa sih? Yusuf dipakai Tuhan, dia diproses di dalam duka cita yang besar, penderitaan yang besar. Di sini nggak ada Yusuf. Pernah nggak saudara masuk sumur? Nggak pernah kan? Pernah nggak saudara di penjara? Nggak pernah kan? Pernah nggak saudara di fitnah seperti itu? Jarang kan? Itulah rancangan Allah terhadap Yusuf adalah rancangan untuk memelihara bangsa besar. Nah, jadi duka cita seperti inilah ya akan membawa penghiburan bagi kita semua. Ya, yang kedua, Lazarus ya. Lazarus duka cita dihiburkan. Ini nggak usah kita baca kelamaan. Jadi Lazarus adalah orang-orang miskin, dia banyak boroknya, ya dia mau makan pun nggak bisa. Orang mewah di atas sebelahnya. Ya orang mewah, orang kaya pakaian mewah, dia makan mewah, dia kasih pun nggak. Makan hanya kalau ada gelinding saja. Dia duka cita, yes duka cita. Oh, ya ampun, kamu orang kaya, kok aku pelit amat sih? Ya kan, orang pakaian mewah, ya ada Lazarus miskin, badannya banyak boroknya. Tapi akhirnya semuanya mati. Apa yang terjadi? Lazarus dihiburkan. Orang yang berduka cita di hadapan Allah, kan mereka akan dihiburkan. Berbahagialah, diberkatilah kalau kita menderita duka cita karena kebenaran, maka akan dihiburkan. Pada akhirnya siapa yang enak? Lazarus, dia di Firdaus bersama Abraham. Di sini adalah neraka. Ya, jadi kalau kita menderita ya di dunia ini karena kebenaran, kita akan masuk surga. Banyak orang hidup sekali, ya hidup singkat. Lebih baik kita menikmati hidup, ya kan? Kenapa kita nggak memikirkan bahwa surga itu kekal selama-lamanya? Mulai kita prepare untuk itu. Di dunia ini yang singkat ini. Kita prepare-nya singkat tapi hidupnya selamanya enak kan? Dan kita menikmati yang singkat tapi kita akan berakhir di neraka yang nggak enak. Ya. Yang ketiga, ya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan karena lemah. Wah, nggak bisa apa-apa, lemah, ya nggak kuat, bukan. Lemah, lembut, gentle. Ya, dia adalah orang yang penuh kasih. Lemah, lembut, orang yang penuh kasih, ya, yang baik, yang ramah, yang menolong orang, yang pokoknya lemah, lembut artinya lah, ya. Seperti Tuhan sendiri, Yesus sendiri kan. King James Version, blessed are the meek for they shall inherit the earth, sama kan? Yang kedua, happy are those who are humble. Artinya lemah lembut artinya humble. Apa humble? Rendah hati, tidak sombong, menolong banyak orang, berguna bagi banyak orang. They will receive what God has promised. Orang yang humble, orang yang lembut hatinya, orang yang murah hatinya, dia akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Apa itu? Surga. Apa itu? Millennium Kingdom. Apa itu? Langit baru, bumi baru. Maka kita harus benar-benar lemah lembut. Contohnya Musa, ya kan? Mazmur Daud 147 sampai 6. Ayat 6. The Lord lifted up the meek. Tuhan meninggikan orang yang lemah lembut, yang humble. They casted the wicked down to the ground. Dia melemparkan orang yang jahat di tanah, diinjak keras, dihancurkan di tanah. Orang yang jahat, tapi orang yang lemah lembut itu Tuhan akan angkat, ya. Galatia 5, 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesian, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi kelemah lembutan masuk dalam buah roh. Kalau kita lemah lembut, ya kan, sukacita, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, mengasihi, penguasaan diri, itu kita akan diangkat Tuhan, ya. Dan kita akan memiliki bumi. Dikatakan bumi di sini adalah langit baru, bumi baru, atau Millennium Kingdom, ya. Akan memiliki bumi kalau kita mulai lemah lembut. Jadi kita jadi orang lemah lembut bukan berarti oh ya tapi hati jahat. Ada loh orang yang itu silakan Pak, shalom. Oh kayaknya lemah lembut, tapi hatinya jahat. Jadi dari kelakuan kita tahu apakah itu orang itu benar-benar lemah lembut atau tidak. Jangan hanya kata-kata saja untuk performance, untuk for the image, atau untuk ya, untuk dipoto kan.
Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut dan kesabaran. Ini semua adalah termasuk ke dalam meekness. Ya. Kalau kita merasa sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang disucikan, dan dikasih, maka kita harus punya belas kasihan, maka kita harus punya kemurahan, maka kita harus punya rendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu ciri khas orang yang lemah lembut. Bukan lemah, bukan kita nggak kuat, nggak bisa apa-apa, tapi lemah lembut hatinya. Seperti Musa kan, kita lihat nih, kalau orang lemah lembut itu akan dibela Tuhan. The Lord lifted up the meek. Tuhan akan mengangkat, meninggikan yang lemah lembut. Contoh Musa, lihat nih. Musa diserang oleh kakaknya sendiri. Diserang oleh Harun, diserang oleh Miriam. Tuhan membela. Kita lihat. Bilangan 12 ayat 24, ya kan. Ini Musa ialah diakui. Musa diakui Tuhan sendiri, lihatnya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga? Ia berfirman. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lembut hatinya, bukan lembut gayanya. Ini. Itu ngondek namanya. Ya, bukan. Tapi lembut hatinya. Ya. Lebih dari siapa manusia yang di atas muka bumi. Seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang mengalahkan Musa lemah lembutnya. Ada satu, Yesus. Yesus yang lemah lembut. Jika disiksa, dianiaya, difitnah, diam aja. Diludahi, diam aja. Dipukul, diam aja. Supaya orang diselamatkan. Kelemah lembutan kita membawa orang bertobat. Disalib. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan mengampuni orang loh. Lemah lembut hatinya. Udah disiksa, doakan orang yang menyiksa. Akhirnya apa? Akhirnya kepala penjara, pasukan bertobat. Penjahat bertobat. Karena lemah lembut hati Tuhan Yesus di tengah penderitaannya membawa orang memuliakan Tuhan. Jadi kita jangan sombong, jangan galak, jangan maki-maki orang, jangan miskin-miskinin orang, jangan menghina orang. Orang yang cinta Tuhan malah murtad gara-gara kalian, saudara kita. Tapi ketika orang itu nggak cinta Tuhan, melihat cara hidup kita, cara ngomong kita, cara kelembaban lembutan kita, kebaikan kita, orang bertobat. Sungguh ini adalah anak Allah. Sungguh ini adalah jemaat AOC. Ya. Keren kan? Jangan kita ngutang nggak bayar. Wah, cepat AOC memang nggak beres semua ini. Akhirnya orangnya ke AOC, nggak mau banyak orang utang nggak bayar. Ya kan? Jangan, ya. Jadi kelemah lembutan Musa, ya kan? Terus kelemah lembutan Yesus membawa orang bertobat. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba Tuhan marah loh. Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kau bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka. Dimarahi sama Tuhan langsung. Ya, God lifted up the meek. Tuhan meninggikan Musa di antara Miriam dan Harun. Akhirnya Miriam kena kusta putih. Langsung dihukum. Ya, jadi hati-hati kita jangan boleh menyerang orang yang diurapi Tuhan. Kalau memang itu nggak beres nggak apa-apa. Ini udah hamba Tuhan Musa ini benar-benar dapat Tuhan, ya kan? Yang kelima, yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus itu dua hal yang harus dipenuhi. Jangan lapar makanan terus, ya kan? Oh, Pak Panji itu ketawa-ketawa. Pak, kapan selesai Pak? Saya mau makan, udah lapar ya. Jadi Pak, ya kan? Jadi jangan sampai kita lapar makan terus, ya Pak. Terus hausnya haus akan air apa? Jangan saudara ya. Jadi lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita lapar dan haus akan Tuhan, ya,
maka kita akan dipuaskan. God bless those who are hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Jadi hunger and thirst for justice, jadi kebenaran, keadilan. Kalau kita maunya mikir yang benar-benar, yang adil-adil, kita akan dipuaskan. Kita kadang-kadang lihat negara ini, ya, maaf kata loh, saudara. Kita tiap hari baca YouTube itu, dengar YouTube, aduh kadang-kadang ngeri, saudara. Departemen mana sih yang nggak ada korupsi? Korupsinya nggak cuman miliar, saudara. Puluhan miliar mendingan, ratusan mendingan. Ini triliun, bukan 1 triliun, ratusan triliun, saudara. Gampang banget cari uang begitu, saudara. Kita dan sedih loh. Makanya negara ini defisit. Akhirnya rakyat yang nanggung. Kenapa? Karena defisit pajak dinaikkan. Padahal dikorupsi beberapa orang saja. Kita dan sedih, saudara. Dan akhir ini banyak orang-orang jahat. Orang jahat menipu kita melalui online. Saya sering mau ditipu melalui online, saudara. Untung saya tahu, wah ini percuma nih. Pasti mau ngehack kita nih. Banyak orang menipu, banyak orang merampok secara online. Banyak orang korupsi, ya. Nah, kita kalau benar-benar sedih, itu kita haus dan akan kebenaran. Seperti Lot. Lot itu ada di Sodom dan Gomora. Sodom, kota yang najis, kota yang bejat, kota yang penuh dengan gay ya, laki dengan laki. Satu kota itu laki dengan laki semua. Dikatakan di Alkitab, semua orang kota ingin menggagahi 2 malaikat itu, kan? Itu orang. Dan Lot hidup di Sodom, itu dikatakan di Ibrani bahwa Lot jiwanya menderita. Jiwanya tersiksa. Tapi Lot menjaga kekudusan. Maka diangkat Tuhan dari Sodom. Ya. Jadi, happy those are greatest desire is to do what God requires. Happy, bahagia, diberkatilah orang yang keinginan terbesarnya adalah melakukan segala Tuhan kehendaki. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita ingin Tuhan, aku ingin melakukan kebenaran, ingin melakukan keadilan. Tuhan, aku ingin beribadah sungguh-sungguh. Tuhan melakukan kebenaran. Itu kita benar-benar, saudara, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, God bless those who want to obey Him more than to eat to drink. Jadi Tuhan lebih suka orang yang obey, yang taat, ya, lebih daripada sekedar makanan dan minuman. Makanya kerajaan surga, kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. They will be given what they want. Maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, itu Tuhan akan berikan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, maka apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Ya, seperti ini. Sakyus, dia haus dan lapar akan Tuhan. Yesus masuk ke dalam kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, kepala pajaknya dibenci masyarakat. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak badannya pendek. Dia orang kaya yang dibenci masyarakat. Tapi dia ingin ketemu Yesus. Dia lari-lari ya. Dia mencari Tuhan, mencari Yesus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Mendahului orang banyak, orang hanya santai saja. Ada Yesus santai aja. Yesus adalah orang biasa. Tapi Sakyus tahu bahwa Yesus adalah bukan orang biasa. Dia lari. Mendahului orang banyak. Ya kan? Artinya dia lebih haus daripada orang banyak. Ya kan? Dan dia lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus. Itu perlu usaha. Dia saking hausnya lapar akan Tuhan Yesus, dia naik pohon. Berjalan pendek. Orang pendek naik pohon gimana sih? Kan orang tinggi masalah, tinggal cek udah naik. Ini orang pendek naik ke pohon. Banyak perjuangan, ya kan? Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang melihat itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ya kan? Kata Yesus padanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham."
Jadi dia anak Abraham, dia berhak dapat janji. Dengan cara apa? Dia haus dan lapar akan Yesus. Haus dan lapar akan Tuhan. Apakah kita hari-hari ini lapar dan haus akan Tuhan? Apakah kita ada gairah untuk untuk beribadah sungguh-sungguh? Nah, ya kan? Kadang-kadang kita mementingkan hal lain daripada ibadah. Ada Pak, aku hari ini ada janjian Pak mau ke mall. Udah lama nggak ke mall. Pak, aduh hari ini aku mau ketemu teman. Hari ini mau ketemu klien. Padahal hari Minggu itu hanya sekali ibadah dalam seminggu. Tapi kita lebih mementingkan hal duniawi, ya, hal-hal materi, tapi mengabaikan Tuhan, mengabaikan kebenaran, dan tidak ada lapar sama sekali atau kebutuhan akan Tuhan. Kita kalau nggak makan satu hari kira-kira gimana? Gimana Pak Panji? Kalau kita nggak makan sehari, kira-kira gimana? Hah? Menderita kan? Bisa perut pegang terus kan? Lah, pingsan kan? Nah kalau kita nggak makan firman Tuhan, juga roh kita pingsan, hidup kita pingsan terhadap serangan iblis. Kita lemah. Kita Pak Panji bisa kemari nyetir dari Tangerang, itu kali dia habis makan. Kalau nggak makan dia pasti nyetirnya ngawur kan, lemes, katanya bisa dijalankan. Tapi makan kenyang dia kuat sampai ke sini, bahkan main keyboard pun kuat. Coba kalau kita nggak makan firman Tuhan, roh kita lemah, roh kita pingsan, mudah diserang oleh iblis. Maka kita boleh kita haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Amin. Yang kelima, kebut ya, waktunya mau habis ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, ini apa yang kita tabur, itu kita tuai. Kita harus murah hati, ya kan? Supaya kita juga diberikan murah hati oleh Tuhan. Today's English version, happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Jadi, mercy adalah belas kasihan. Ini bukan satu jalan, tapi one way, two ways ya. Kalau kamu mercy, berbelas kasihan, mengasihani orang, sesama kita, maka Bapa di surga akan mengasihi kita. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus melakukan mengasihi orang sesama kita. Maka kasih Bapakmu di surga, kasihlah sesama manusia. Jangan pelit-pelit. Ada orang miskin, ada pengemis, kasihlah uang lah. Kita enggak jadi miskin kalau kita memberi orang. Kalau di toilet, di mall, ada orang yang silakan Pak. Itu artinya apa? Ya kasihlah ceban, goceng. Kan udah kita nggak begitu, uang bagi goceng bagi kita mungkin bagian kita nggak ada arti kan. Bagi mereka itu berkat yang besar. Yang penting apa? Kita kasihlah mereka berbuat baik, merciful. Ada orang kita tolong, ya. Kayak seperti ini besok kita bakso di penjara, ya kan? Gereja menyediakan 120 dus makanan. Berapa duit tuh? Jutaan kan? Ya udah kita memberi, Tuhan kita memberi itu orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan kembali pada kita. Kita memberi pada orang yang membutuhkan, yang kekurangan, maka Bapa di surga akan memberikan kemurahan pada kita. The more you have mercy for others, the more the love of God will pour out over us. Lebih banyak lagi kita memberi belas kasihan untuk orang lain, lebih banyak lagi Bapa di surga akan memberikan belas kasihan pada kita. Amin saudara. Ya, dan hari ini kita perhatikan siapa yang lemah, siapa yang kurang. Ya, kita mulai menolong orang lain. Makanya banyak sekali ibadah yang sejati adalah ibadah ke panti asuhan, kan? Panti jompo kan ada di Alkitab tuh. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kalau kita murah hati pada orang lain, yang kekurangan, ya, yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita, kalau kita ada, jangan tunda untuk besok pagi. Mungkin besok pagi dia sudah mati, kita nyesel. Kalau ada sekarang, jangan tunda, kasih sekarang. Maka Bapak kita yang murah hati akan memberkati kita. Ya. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, memanggil orang berdosa. Tuhan menghendaki belas kasihan. Ya. Tuhan menghendaki mercy.
Tuhan menghendaki kita berbelas kasihan kepada orang lain. Kita ibadah kencang, ke gereja kencang, pelayanan kencang, tapi kita sangat pelit, sangat jahat, bahkan kita cinta uang. Itu Tuhan yang kehendaki. Lebih baik kita tidak persembahan, tapi hati kita murah hati. Bila orang murah hati pasti persembahan. Orang murah hati pasti memberi. Karena murah hati itu benar-benar ada sesuatu yang kita harus lakukan. Termasuk di dalam buah roh. Murah hati, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan. Lukas 10 ayat 30 ayat 37 jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya. Dan setelah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok, uangnya diambil, dipukuli habis-habisan, ya kan? Ya kan? Kebetulan ada seorang, lanjut ya saudara ya. Tinggal 3 lagi nih aku akan kebut nih. Kebetulan ada seorang imam, pemimpin agama, pemimpin ibadah, turun melalui jalan itu. Ia melihat seorang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria, orang yang dibenci oleh Yahudi, yang tersisihkan, yang terabaikan, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pendeta, ya, para pengerja, orang Lewi, ya, orang kerja ibadah, seorang imam, ini gembala, pendeta, ada orang teraniaya, dirampok, dilukai, dia menghindar. Tidak mau menolong, menghindari orang itu. Tapi orang yang di luar Tuhan, yang dibenci oleh orang Yahudi, dia melihat, ya kan, dia tergerak oleh belas kasihannya. Ya. Jadi seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta dilahirkan. Kenapa? Tergerak oleh belas kasihan. Ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Setelah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar, 2 upah kerja 2 hari ya, kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jikalau kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, keren sekali. Diberi biaya 2 hari upah, dan dia kalau kurang aku akan tambahkan lagi, ya kan? Keesokan harinya ia menyerahkan sudah, ya kan? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Yesus ngomong sama kita semua, perbuatlah demikian. Kasihlah sesama manusia. Kalau kamu ada, tolong orang. Kalau kamu ada saudara, ada orang tetangga yang membutuhkan pertolongan, tolong mereka. Maka melihat pertolongan saudara, kita seperti terang di antara gelap. Hendaklah terangmu menyinari banyak orang. Maka mereka akan memuliakan Bapakmu di surga. Tentang garam dan terang dunia. Ya. Dan saudara, ingat, jangan seperti orang Farisi, orang imam, atau orang Lewi yang mementingkan ibadah, yang mementingkan hukum Musa. Itu dia agamawi, tapi dia tidak punya belas kasihan. Maka di khotbah Yesus di bukitnya bahagia ini adalah mementingkan, ya, belas kasihan. Hati kita lebih sekedar dari hukum Taurat. Hukum Taurat dilakukan oleh Farisi, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat hanya untuk photo image, untuk pencitraan. Ya, Tuhan nggak suka. Lebih baik kita humble biasa aja, tapi kita menolong orang, mengasihi sesama, murah hatinya. Ya, hamba yang jahat, ya kan? Raja itu menyuruh orang itu berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan kepada aku sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu.
Ini hamba yang hutang 10.000 talenta, tidak bisa bayar, sekalipun 10 turunan nggak bisa bayar, tapi dia diampuni oleh raja karena dia memohon. Tapi dia keluar, ketemu hambanya yang utang 1 dinar, 1 hari kerja upah, dicekek-cekek, nggak diampuni, dipenjarakan. Maka raja itu marah. Berapa utang hamba itu? 1 talenta 34 kilo. 10.000 talenta 340 kilo. Ini kalau emas ya. 340 kilo. Kali emas 1 gram berapa? 1 kilo. 1 M ini salahnya aku. 1 gram 1 M. Berarti 590 triliun. Ini kurang 0,3. Ini kurang 0,3. Karena per kilo adalah 1,7 M. Dan ini harusnya 0-nya 3 lagi. 595 triliun. Bayangkan. 600 triliun. Ya kan? Tapi 1 dinar upah 1 hari kerja. Utang 1 dinar. Hanya utang 1 hari kerja saja. 15 juta. Dicekek-cekek, dijarakkan. Ya ini salah dikit ya. Nanti saya revisi. Itu cekek-cekek. Maka marah dan dijeblosan di penjara. Utangnya 600 triliun tapi cekek diampuni. Tapi orang yang utang hanya cap gotnya 15 juta dicekek-cekek akhirnya dipenjarakan. Marah akhirnya. Maka kalau kita berbuat jahat tidak mengampuni orang lain, Bapak di surga tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14-15. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga di surga akan mengampuni. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga dia akan mengampuni kesalahanmu. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang juga akan dituainya. Jadi saudara, kita harus murah hati. Maka Bapak kita surga murah, kita harus mengampuni. Maka Bapak bisa mengampuni. Ya, ingat, siapapun musuh kita, nyerang kita, ampuni mereka. Maka Bapak akan mengampuni. 6 nih, masih 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Blessed are the poor in heart, for they shall see God. Tanpa kekudusan, tanpa suci hati, kita tidak bisa melihat Tuhan. Ingat itu. Ya, kita umat Tuhan, murid Yesus, kita harus suci hati. Jangan berbuat dosa, jangan menyimpan dosa. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Gunung Tuhan ini artinya Millennium Kingdom. Nanti ketemu kita di kerajaan 1000 tahun. Ya, itu adalah bersama Yesus. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi orang yang diangkat untuk rapture nanti adalah orang yang murni hatinya. Dan kita akan bertemu Yesus nanti. Di Millennium Kingdom atau di langit baru bumi baru nanti ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyerahkan dia. Jelas, orang yang tidak suci hatinya, orang yang tidak kudus hatinya, yang sering berbuat dosa, hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, pelit, cinta uang, itu kita nggak suci hatinya. Karena hati kita dipenuhi dengan duniawi. Maka berbahagialah orang yang dipenuhi hadirat Tuhan. Ya, yang tidak ada space tadi lagunya, tidak ada ruang untuk dunia. Ya. Maka kita akan melihat Allah. Ya, 2 Timotius 2, 21, 23. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, ya kan? Yang mulia kan? Yang disediakan untuk pekerjaan yang mulia, ya, untuk dipakai, ya, dikuduskan, dipandang layak, dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama mereka yang bersembah Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi saudara kita jangan sampai ribut-ribut yang enggak. Jangan sampai kita di sini tuh gereja tuh banyak percecokan, perselisihan. Udahlah kita ngalah aja lah. Kita mau taat, kadang-kadang kita tidak suka hati. Aduh Pak, aku begini, aduh Pak, begini si A, begini si A, begini. Nekan saya Pak, aduh aku stres Pak di sini Pak. Aku pindah gereja Pak. Saudara pindah gereja pun juga akan demikian. Pak, itu ujian. Ujian. Aduh Pak, saya tekan Pak, diam aja lah. Aduh Pak, saya nggak kasih pelayanan. Itu ujian. Udah diam aja. Yang penting jaga hati kita. Jangan marah, jangan emosi, jangan dendam, kepahitan, nyerang balik, jangan. Karena itu semua memang terjadi sepenentuan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita proses hatinya, ya kan? Ini hati yang penuh dengan firman begini.
setan, semua kebencian, semua hilang semua. Isilah dengan Yesus. Ya, maka semua yang jahat tidak akan masuk hati kita. Jauh yang jahat. Jauh ya orang yang tidak baik. Narkoba, orang suka berjudi, berzina. Jauhi semua. Jauhi. Jangan sampai kita deketin. Nanti kita masuk, maka kata Tuhan, kalau kamu menduduki Kanaan, kamu tumpas semua. Jangan sampai kamu mengawinkan anak-anakmu dengan anak-anak Kanaan. Pasti mereka akan menyondongkan hatimu pada Allah-Allah lain. Tuhan tahu, yang baik bergabung dengan jahat, yang baik akan lebih ikut yang jahat. Ya, jadi hati-hati, kita bergaul hati-hati. Ini akhir zaman, tahun ini harus kita mau terima berkat dari Tuhan, mulai memeriksa keadaan teman-teman kita. Apakah kita harus bersama mereka atau kita tidak? Karena Daud berkata, jangan kita duduk dengan cemooh, jangan berdiri di orang berdosa, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Pertama kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Damai, damai. Dalam dunia bilang peace, peace. Ya. Jangan fotonya gini aja, peace, tapi nggak damai. Banyak orang foto gini kan, dua lagi peace, tapi nggak damai. Ya. Kita harus benar-benar damai. Di sini damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Jemaat saat ini memang benar-benar semua orang yang perlu damai. Dulu kalah. Ribut terus. Di sini ada saksi hidup gak nih? Ada nggak Bu Juliana? Si Asun ada nggak? Ada tuh, ada tuh. Berantem terus. Kayaknya gereja tuh kalau nggak berantem tuh nggak enak itu loh. Kayaknya belum ibadah gitu loh. Jadi berantem, saling serang, maki-makian. Di gereja tuh maki-makian loh. Ada yang, sini loh, gua tonjok loh. Bayangkan itu, di gereja sampai mau ditonjok itu orang. Berantem. Mau gebuk-gebukan di gereja, ada tuh kemarin dulu. Aduh saudara, ini gereja Pak, pasar. Tapi semua itu saya percaya, semua seizin Tuhan. Maka proses kita lalui. Akhirnya tambah membaik. Sekarang semuanya baik-baik. Amin. Penuh damai, ya kan? Pak Anji senyum terus tuh. Ya kan? Roma 12 ayat 18, dapatnya sebisa-bisanya, kalau memang itu harus dimungkinkan. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdagangan semua orang. Kalau itu bergantung pada kita damai itu tergantung kita sendiri, saudara. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Kita manusia lebih mudah emosi, lebih mudah marah, ya kan? Marah-marah, emosi. Karena kita disakiti, disindir, diomong dari belakang. Biar aja di belakang, mereka di belakang kita, kok kita yang maju ke depan. Ya kan? Orang yang di belakang itu orang di belakang kita lebih hebat, lebih maju. Jangan balas, udah. Kedamaian itu pilihan. Sekiranya itu bergantung padamu. Kita punya hak, kita punya pilihan. Mau damai atau tidak. Kalau nggak mau damai, hajar aja mereka. Kalau dia nyakitin, hajar aja. Kita nggak mau damai kok. Tapi kalau kita mau damai, ya sudah. Berdamai dengan semua orang. Yo. Are you looking for peace? Yesus dengarkan. Yesus adalah Raja Damai. Ya kan? Nyanyian Syair Daud. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Orang kalau rukun, damai, di rumah damai, rumah tangga damai, pernikahan damai, nggak ada cekcok, nggak ada berantem, udah ada maki-makian. Itu rumah tangga diberkati Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak damai, berantem terus, rumah tangga cekcok terus, itu pasti ada iblis di tengah-tengah rumah tangga itu untuk menghancurkan pernikahan, menghancurkan rumah tangga. Dan kalau kita ya bergantung pada kita, kalau kita mau damai, mau saling memaafkan, tidak mau berpanjang percekcokan, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Dia ribut terus itu bukan anak-anak Allah. Ciri anak Allah adalah nggak ribut. Ciri anak Allah kita sakit diam aja. Ya, saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun bukit Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberkati, mendatangkan berkat kehidupan selama-lamanya.
kita akan dikirim berkat, berkat, berkat. Tapi kalau kita rumah tangga berantem terus, ribut terus, kita sedang menolak berkat, menjauhi berkat. Mau diberkati saudara? Mau? Amin ya. Kita harus mulai damai. Apapun terjadi di rumah tangga, diam, ngalah. Jangan sampai kita berantem, tapi doalah, berdoa. Ya, maka kita akan dipulihkan dan berkat dari gunung-gunung Sion ya, dari Tuhan, dari Bukit Hermon akan mengalir. Berkat dari surga akan mengalir. Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kalau ada apa-apa doa, karena Yesus adalah penasihat kita yang ajaib. Ya, segala masalah bisa diselesaikan kalau kita berdoa kepada Tuhan. Dia lawyer, good lawyer. Ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau jelas sekali kita punya Raja damai. Kalau kita ingin damai, nggak bisa datang kepada Yesus. Dia punya damai. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Nah, itu benar-benar damai yang tidak terpengaruh oleh keadaan dan mukjizat, keadaan dan situasi. Kalau damai dunia lain, sukacita dunia lain, ada uang, ada kedudukan, apapun bisa itu damai, itu sukacita. Tapi damai dari Tuhan itu membawa kepada kebahagiaan dan berkat-berkat. Ya, terakhir saudara. Ya. Jadi yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ya. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita dianiaya karena kita korupsi, itu bukan karena kebenaran. Kita dianiaya, dipenjara karena kita curi, kita membunuh, kita yang merampok, ya itu kita bukan karena kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi menderita karena kita anak Tuhan. Menderita karena kita mempertahankan nama Tuhan. Kita menderita karena iman kita. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Demikian juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita belajar nabi-nabi dianiaya. Zaman dulu saudara, abad yang pertama, kita kalau mengikut Yesus, kita akan dimasukkan ke arena, ya, kita akan dilepaskan di singa-singa yang lapar, ya kan? Bukan untuk kongkong-kongkong, Pak. Untuk mencapik-capik kita, memakan daging kita, hidup-hidup. Yang lain akan disalib, bawahnya kasih jerami, dibakar. Jadi orang di area itu disalib semua, dikasih jerami untuk dibakar. Akhirnya jadi obor hidup. Bayangkan kita disalib gini, kasih api, kayu, dibakar. Yang lain di tengah-tengah, dilepaskan singa-singa lapar. Itu zaman dulu kalau penyiksaan begitu, ya kan? Bagaimana nanti akhir zaman masa aniaya itu lebih parah lagi, karena Alkitab mencatat nanti akan ada masa aniaya lebih parah yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dari benar-benar nanti masa tribulasi adalah akan masa aniaya yang paling sangat berat, mengerikan, lebih dari sekedar digorok. Ini zaman sekarang nih. Inilah orang Kristen Mesir. Dia suruh menyangkal Yesus, nggak mau ditangkap semua. Kalau nyangkal Yesus dibebaskan. Akhirnya apa? Semua digorok semua satu-satu. Ini mah enak, ringan. Nek, udah mati. Tapi bagaimana kalau kita dilepaskan singa-singa? Kita akan dilepaskan, akan dicapik-capik. Dan itu orang semua akan mempunyai kerajaan surga. Kalau kita mau mati bagi Yesus, ya itu kita akan masuk ke surga. Maka saudara, kita hidup enak nih. Kasih karunia. Pergunakanlah untuk ibadah sebenar-benarnya, untuk pelayanan sebenar-benarnya. Kita hidup singkat kok. Pergunakan waktu singkat ini untuk benar-benar investasi supaya kita diterima di surga, rapture, ya. Dan saudara ya, Yesus berkata demikian, ya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Damai dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus ini ngomong, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah makan dunia. Kita harus punya Yesus. Supaya kita kuat dalam penderitaan. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya sendiri setiap hari dan mengikut aku. Jadi kita setiap hari pikul salib kita sendiri, menderita untuk Tuhan, menderita untuk pelayanan, menderita untuk cari jiwa-jiwa, menderita untuk Kristus. Setiap hari menderita. Jangan malas untuk cari jiwa, jangan malas kita, aduh aku mas pelayanan capek lah gini lah. Jangan malas beribadah. Tiap hari kita harus berdoa. Saat teduh, nyembah Tuhan, muji Tuhan, baca firman Tuhan. Kita benar-benar tiap hari. Ya. Bahkan kita menderita untuk Tuhan, mikul salib. Waktu, tenaga, uang kita harus kita mau menderita untuk Tuhan. Jangan ujian sedikit tak mau, ya kan? Maka kita lihat di Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Yesus ngomong, jangan takut. Di akhir zaman ini akan banyak penderitaan. Banyak orang jahat. Banyak orang akan aniaya kita. Akan fitnah kita. Serang kita. Jangan takut terhadap orang yang harus apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan diperoleh kesusahan yang selama 10 hari. Hendaklah engkau setia. Apa saudara? Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi jelas sekali kita mulai belajar untuk tabah, untuk taat dalam segala keadaan. Maka kita akan beroleh kerajaan suatu. Tim musik siap, BR siap semua. Ya, jadi kita harus benar-benar hari ini kita belajar 8 sabda bahagia, 8 sabda Tuhan Yesus untuk sebagai landasan yang kita harus lakukan sebagai kita pengikut Kristus, sebagai kita murid Yesus. Lakukan itu. Maka kita akan mendapatkan pahala di surga, upah di surga, kebahagiaan, kita akan dipuaskan, kita akan mendapat penghiburan dari Tuhan di surga nanti. Gunakan itu. Waktu kita nggak banyak. Singkat. Kita tidak tahu apakah kita besok masih hidup. Itu aja, ya kan?